Ini kan pasti kan ada modus nih, namanya modus ya. Modus. Pencucian uang di antara pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat. Kalau koruptor itu kebanyakan cuci duitnya itu daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jaksel. Koruptor. Koruptor. Okay. Nah, muternya paling di project-project kayak contoh kemarin saya film itu kan salah satu media cuci duit itu sebenarnya kan film itu kan juga bisa. Karena kalau kita ngomong begitu juga susah juga ya. Kita ngomong presiden kagak becus nanti kita kena undang-undang ITE. Jadi sekarang ini kan paling susah pekerjaan paling susah adalah nyebokin omongannya presiden, itu paling susah itu. Ketangkep itu akan terus. Karena kan sebenarnya kan sekarang ini yang ketangkep bukan karena kan ganti warisan Solo, warisan mana, warisan ini kan perpindahan kekuasaan gitu loh. Ya sekarang kalau nggak punya kuncian kuat mana ada Kapolri abadi gitu kan, Jaksa Agung abadi itu kan. Juga. Kalah presiden aja 5 tahun kan. Akhirnya apa? Kebocoran itu terjadi pada anaknya, istrinya, jadi kemudian keluarganya. Jadi kadang-kadang lu bayangin lu punya duit banyak, tapi lu nggak boleh flexing. Yes. Nih kita minta pencerahan nih kok. Siap. Dari kasus si Febri ini, salah satunya nih, ini kan pasti kan ada modus nih, namanya modus modus. Pencucian uang di antara pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat. Ini udah emas 74 kilogram, kan? Bukan karat. Kilo. Nah, terus habis itu hampir setengah triliun, bro. Yang ketahuan. Yang ketahuan. Itu gimana? Karena ini kan, lo kan pakar dong. Ya. Pakar finansial. Siap. Jadi kan mereka ini kan nggak bisa kita tuh kalau punya uang kagak lapor pajak itu kan cuman bisa dibuat begitu-gitu aja sih ya kan. Ini kan kalau bisa dibilang mayoritas untuk biaya politik ya kan. Kemungkinan sih ini untuk biaya politik pertarungan di 2029. Oh gitu. Ya. Dan kasusnya Richard Sarof itu kan juga sama. Sarof Rikar. Sarof Rikar, kemudian Sambo. Jadi setiap pejabat-pejabat yang berbintang-bintang itu kalau digerebek rumahnya itu kan selalu ada banker-bankernya. Kelihatannya dia pas kecil nontonnya baca komiknya Donald Bebek. Si Paman Gober. Jadi kan idolanya Paman Gober itu kan, berenang gitu kan. Nah, yang menarik ya memang itu bisnis yang bukan cuci duit ya itu ya, ngendon duit ya. Ngendon duit. Yang cuci duitnya ya buka usaha-usaha yang decline tuh. Bayangin lu kalau punya restoran, ya buka di sebelahnya decline. Oh, si pengusaha itu yang punya decline itu? Iya, yang punya decline, lu buka di usaha decline ya kan. Dia kan nggak cari untung. Iya. Ya mau dijual 1000-an juga dia santai-santai aja, yang penting rame kan. Lah lu udah utang bank, buka bisnis, nggak bisa lawan lah. Ngelawannya lawan kayak begitu. Nah, itulah yang juga dialamin oleh banyak pengusaha-pengusaha kelas menengah sekarang di Indonesia. Membersihkan duit kotornya itu salah satunya seperti apa? Lo kan ahli kok, jadi gini, tahu kan gitu. Kalau membersihkan duit kotor itu, mereka tuh kalau yang kalau pejabat kan beda aliran ya antara judol dan judol, narkoba dan korupsi. Oke. Nah, kalau mau bahas yang mana dulu nih? Bahas dulu. Kalau yang korupsi biasanya itu lebih condong, kalau yang korupsi itu lebih condong ditimbun. Oke. Ya kayak Richard Sarof apa sekali ditimbun karena memang untuk kebutuhan kampanye. Rata-rata mereka goalnya adalah untuk menjabat 5 tahun lagi. Tidak diputerin. Ya, diputerinnya nggak terlalu muter di situ. Oke. Nah, muternya paling di project-project kayak contoh kemarin saya film itu kan salah satu media cuci duit itu sebenarnya kan film itu kan juga bisa gitu kan. Kemudian bisnis-bisnis, kemudian ya perusahaan-perusahaan gede. Ya sekarang kan apalagi sekarang ini kan perusahaan rugi pun masih bisa melantai di bursa saham. Ya, jadi itu salah satu pelampiasannya di situ-situ aja gitu. Itu cara koruptor. Cara yang ini. Nah, jadi kalau cara judol itu biasanya kalau bisnis-bisnis ya, bisnis-bisnis hiburan, bisnis-bisnis. Sekarang begini ya, gampang aja ya. Kalau koruptor itu kebanyakan cuci duitnya itu daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jaksel. Koruptor. Kalau judol tuh PIK. Oh, malahan ya. Itu udah sarang cucinya, mesin cucinya judol tuh di daerah-daerah. Jadi bisnisnya apa di PIK? Macam-macam ya. Kan sekarang lu di PIK aja kan kita ngomong pakai logika pengusaha ya. Kemarin gue lihat nih. Sewa ruko harga itu sekitar 150 sampai 200 juta. Satu ruko setahun. Kemudian jualan bakmi. Lu ngitung BEP-nya kapan tuh? Satu porsi cuman 40.000, 30.000.
kapan untungnya? Oh itu salah satunya itu. Iya kan, itu kan. Itu salah tolak ukur indikasi ya. Iya, tolak ukurnya kan seperti itu. Kadang-kadang kita gini loh teman-teman ya. Saya sebagai pengajar finansial sudah 16 tahun. Kadang-kadang gue tuh merasa bodoh dengan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia itu. Nyewa, misalnya kan di mall-mall ada outlet nyewa ratusan juta. Kemudian setiap kita mampir sepi gitu loh. Tapi kok bertahan cabangnya di puluhan mana-mana. tahun, cabangnya di mana-mana gitu loh. Kita yang bodoh atau gimana gitu loh. Mungkin tuh ke Gunung Kawi, Koroi nggak ke sana. Nah, itu makanya kemarin gua ke Gunung Kawi juga. Apa rahasianya di situ? Kadang-kadang kita lihat ini pejabat-pejabat kayak contoh anak pejabat apa segala bikin startup rugi-rugi tapi kok tambah kaya gitu loh. Gimana caranya bisnis rugi tapi tambah kaya? Nah, itu kan harusnya kelas-kelas bisnis itu yang mereka itu harus ngajar gitu loh. Harus datengin lah. Ada yang diriin food court tuh gede banget, Iya. tapi Sepi, sepi, tapi tambah kaya. Tapi tambah kaya. Nah. Oh, itu begitu juga ya. Biasa kalau pengusaha bener tuh kelihatan kaya tapi tambah miskin kalau sekarang. Oh malah Iya. Malah Kalau miskin, sekarang ini kan kalau pengusaha bener nih, karyawannya banyak ya kan kelihatannya hidup tapi akhirnya tambah miskin. in this economy. Ekonomi. Tapi kalau di satu sisi ada yang usahanya rugi tambah kaya. Tambah kaya. Nah, ini menjadi suatu misteri hidup di Indonesia. PT-nya tambah banyak. Gitu PT-nya ya. tambah banyak. Nah itu tadi apa? Udah koruptor, udah ini Judol, judol. terus yang pertama. Kalau narkoba itu agak serem ya, Oh, iya, agak gimana serem ya. Karena itu Ini bukan karena ngajarin ya, ini Iya, kita bukan fakta, fakta, ini ini fakta. Biasa kalau narkoba itu udah hubungannya udah pakai luar negeri ya. Jadi pencuciannya antara luar negeri juga didekem. Karena gini, narkoba itu kan hukuman mati. Ya itu sebenarnya aku nggak bisa ibaratnya mereka nggak terbuka. Tapi kan kalau kayak pebisnis judol itu kan kalau di Kamboja kan legal. Ya kita ngobrol sama dia juga nggak ada masalah. Nah, ini kan sangat tertutup sekali ini. Nah kalau narkoba gue nggak bisa ngomong lah, masalah nanti di sini. Jadi nggak ada bisnis. Hah? Jadi nggak ada bisnis. Ciri bisnisnya apa? Masa sama sekali nggak ada? Ya ciri bisnisnya itu adalah bisnisnya itu rugi tapi tambah kaya, itu sih yang salah satu ciri-cirinya itu ya. Padahal sekarang ini kan tenaga kerja naik, semua naik, bahan baku naik gitu. Tapi tambah kaya ya itulah. Pejabatnya. Dia mengalihkannya kemana? Ke emas atau ke Nah, properti kadang-kadang begini, ini yang membuat kebocoran di masyarakat. Lu bisa ngerasain nggak sih lu punya duit banyak tapi lu nggak bisa nampang? Akhirnya apa? Kebocoran itu terjadi pada anaknya, istrinya, jadi kemudian keluarganya. Jadi kadang-kadang lu bayangin lu punya duit banyak tapi lu nggak boleh flexing. Nah, kan kebelet toh. Nah, rata-rata kasus-kasus korupsi besar terbongkar itu kan gara-gara anaknya. Oh, kayak Rafael Alun. Iya, kayak Rafael Alun. Kemudian kayak banyak ya kasus-kasus yang seperti yang barusan yang Aceh. Yang Aceh itu mana? ada yang anaknya itu flexing, akhirnya bapaknya mundur. Mundur itu. Nah, yang pejabat. Iya, pejabat. Oh. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang bocornya di situ. Dia bisa jaga nih, bener-bener nih, taruh di bunker nih, duit di bunker ya kan. Tapi kan istrinya, anaknya kan kagak tahu ya kan. Masa gue punya duit kagak dipamerin? Rugi dong kita hidup di Indonesia gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kan pamer-pamer itu. Kok ada nggak sih hubungannya semakin banyaknya pejabat ketangkep, udah gila-gilaan ya, Iya. hasil tangkepannya itu, sehingga uang itu udah pasti nggak beredar di masyarakat. Iya. Dengan kelusuan ekonomi yang ada saat ini. Apakah itu ada hubungannya nggak? Oh, Uang- pasti. Oh gitu? Pasti sangat berhubungan dong. Jadi kalau kita berbicara ini dari apa dulu? Kalau korupsi itu kan dari duit negara itu kan. Oke. Kata kuncinya kan kalau korupsi itu kan duit negara, duit pengusaha. Nah, kalau ekonomi lemah ini adalah karena judi online. Karena itu duit masyarakat. Larinya ke sana. Iya, beda. Ibarat kata orang ojol nih punya duit 50.000 yang harusnya dibuat beli makan anak istri, masuknya ke ojol, masuknya ke judol. Judol, Nah, tapi kalau duit korupsi ini kan uang negara ya, uang pengusaha, dan kalau aku melihat ya sekarang ini kan bener-bener dikeruk habis-habisan ya. Keruk simpen, nggak Keruk beredar simpen, lagi. keruk simpen, kemudian yang ada dibuat MBG. Sama akhirnya habis. keluarnya tokai gitu. Tokai ya. Dan itu pun beredar di orang-orang itu aja. Itu aja, Iya, itu elit-elit itu ya. Iya. Jadi bisa dibilang sekarang itu perputaran uang itu ya beredarnya di kawasan itu aja. Kalau yang masyarakat menengah ke bawah cuma dapat ampas-ampas doang. Sama janji-janji surga dong. Iya, berarti kan. jadi surga kemudian dijadiin konten.
Nah kalau misalnya nih kok, menurut pengalaman lo nih, pejabat di pusat sama di daerah itu flexingnya atau korupsinya itu sama atau enggak? Malah jangan-jangan lebih kreatif yang di daerah. Jadi gini, kita nggak bisa ngomong bahwa mereka itu korupsi. Karena gini, kita harus patuhan satu hal. Orang awalnya menjadi pejabat, berarti seorang presiden pun pasti niatnya baik. Itu dia, ya. Niatnya baik. Semua pasti niatnya baik. Tapi ekosistem kita ini yang membuat pejabat baik itu tidak bisa berkreasi. Setuju. Aku dulu pernah ya, aku tahun 2000 sebelum 2024 kemarin kan udah rencana mau nyalon wali kota di Malang. Ya gue udah program lah. Ya, gue tanya biaya politisnya berapa? Ya kan di atas 20 miliar. Loh, gajinya berapa, Bos? Itu wali kota Iya, ya? itu wali kota loh. Nah, gajinya berapa? Nah, kapan cuannya gitu kan? Loh, kita itu mau bantu masyarakat untuk menjadi lebih baik, tapi rugi. Ya akhirnya kan mau tidak mau ya akhirnya kan melakukan korupsi itu ya itu untuk menjadi balik modal ya. untuk minimal balik modal aja gitu loh. Dan itu kan biaya politik kita itu yang tinggi yang menyebabkan sekarang ini kan ekosistem. Jadi itu yang terjadi mungkin dengan banyak kepala daerah yang ditangkap KPK itu Bisa ya. dibilang gini, kalau kepala daerah yang ditangkap KPK itu imbasnya adalah apa? Karena anggaran kan sedot dengan MBG dan Kopdes Merah Putih. Anggaran-anggaran di daerah kan berkurang kan. Iya, Mereka itu kan memicu kreativitas untuk mencari income yang lain. Entah untuk pribadi atau untuk nalangin gitu loh. Sampai ada anekdot sekarang KPK itu singkatan jadi Komisi Penangkapan Kepala Daerah. Kepala daerah. Iya benar. Ada anekdot Iya, begitu di netizen lah. Jadi sebenarnya nggak sehat ya. Sebenarnya politik kita itu sudah nggak sehat, tapi ya Lingkaran gimana setan lagi? lah itu sih. Ada nggak sih kalau misalnya itu koruptor-koruptor itu yang membawa uangnya itu ke luar negeri gitu gimana? Kalau Pola lama atau baru? sekarang ini agak susah ya, karena memang sekarang ini dengan Menteri Keuangannya Pak Purbaya itu bagus sih gitu. Ada satu sisi ada titik bagusnya. Sekarang ini orang-orang pada susah membawa uang keluar, uang luar masuk ke dalam ini juga susah. Lagi susah. Iya benar. Tapi udah disiapkan beberapa wadah walaupun entah kapan bisa dieksekusi ya. Membuat Bali sebagai international financial Ya itu. Indonesia internasional lah. Nah, problemnya sekarang ini kan kebijaksanaan pemerintah adalah menjadi sarana pencucian uang. Jadi lu duit korupsi apa nggak apa-apa masukin ke Patriot. Patriot Bond Iya, sama kan? Merah Putih Bond itu ya. Iya. Pasal 50A itu bro. Pasal 50A itu kan menjadi kalau dari orang luar tuh sangat kita ini seperti kayak penampung uang korupsi aja. Iya itu. Udah uang korupsi lu taruh sini aman ya kan, uang Iya, kejahatan benar. apa-apa pun taruh sini aman ya, tapi gue yang pakai ya gitu. Iya, Lu itu gue kasih dia. bunga aja kan. Nah. Koroi ngeliat nih Danantara Bond, Patriot Bond lebih banyak positif atau negatifnya? Aduh. Gue kasihan kepada nanti pemerintahan setelah Pak Prabowo deh. Karena sekarang ini sistem keuangan negara ini kan pakai skema Ponzi. Kalau aku menurut pendapat saya ya. Jadi skema Ponzi adalah pakai contoh, dia pengumpulan istilah Patriot Bond. Iya. Itu kan uang utang. Udah duit lu taruh ke tempat gua nih, misalnya dapat nih 100 triliun. Ini kan utang. Dia kasih bunga, dia baru cair 7 tahun lagi. 7 tahun lagi kan udah periode berikutnya kan. berikutnya. Lah ya artinya dia lagi tuh. yang make periode ini yang bayar periode berikutnya. Ya kalau yang periodenya sama nanti tinggal di-extend lagi kan. Iya, Tapi kalau dia enggak kan kemudian jadinya gimana? Jadi Kan beban utang. untuk pemerintahan Iya. berikutnya gitu ya. Iya. Tapi ini positif nggak sih? Karena lebih banyak kalau saya baca tuh banyak ahli itu mengkhawatirkan ini lebih ke pencucian. Jadi gini, kalau kita berbicara positif apa enggak, kita ini saya rasa kalau di posisi Pak Purbaya juga the best from the worst lah. Ibarat kata kan sekarang ini kita berbicara dari kacamata yang simpel aja ya kan. Sekarang ini kan pemerintahan kita itu banyak pengeluaran, income-nya nggak ada. Nggak ada uang. Duitnya nggak ada, pemasukannya berkurang, pengeluarannya bertambah. Itu benar. Ngasih makan anak, bikin koperasi apa segala kan sesimpel itu ya. Akhirnya dia ngandalinya dari mana? Dari utang, cari investor. Kalau cari duit, nah problemnya ya. cari investor ini digunakan untuk biayai program makan siang. Ya. Iya kan? Ini kan bukan dana hibah, ini kan utang. Utang, yang iya. akan dia kan jatuh temponya kan 7 tahun kalau nggak salah ya, 7 tahun. Dan 7 tahun lagi baru harus bayar. Lah ini uang kalau habisin cuma buat ngasih makan doang. Kalau dari cari mana? duit susah, kenapa nggak lebih ke langkah efisiensi ya?
Ya semua kan kembali ke tangan presiden ya. Iya, benar juga. Tapi kan kita punya trust issue nih ya. Jadi saya justru gini ya, pejabat di Indonesia sekelas menteri-menteri itu kalau saya ngomong ya, kita ngomong the positive way. Mereka itu orang-orang yang kemampuannya luar biasa loh. Karena keinginan presiden itu yang menurut nalar manusia biasa aja ngawur kan. Tapi mereka bisa deliver gitu. Sampai sekarang Indonesia masih baik-baik saja kan. Berarti kinerjanya kayak Pak Purbaya, Pak Bahlil itu kan luar biasa kerja keras itu kan. Iya benar. Loh, iya betul. Coba kalau mereka sama-sama nggak punya kapabilitas, hancur lah negeri ini udah. Iya benar. Ini sekarang negara kan butuh uang nih. Iya. Jadi Gimana pengen cara- datangin dari luar negeri ke dalam. Tapi sebelum ini kita udah ada masalah-masalah ketidakpercayaan badan rating internasional ya. Iya. Nah itu kita lebih prioritasnya membenarkan apa namanya kepercayaan internasional dulu baru mencari dana atau membentuk Problemnya dana kalau pun- kita membenarkan kan dari dalam sendiri dulu ya. Iya. Kita nggak bisa mengharapkan sampai 2029 sih. Ya karena kan udah 2 tahun jalan, tiba-tiba langsung bener semua kan nggak bisa kan. iya. Nah, itu juga kalau kita terlalu berharap ke situ juga nggak bisa. Tapi kan kita punya presiden kan bukan baru kali ini aja, udah dari dulu-dulu. Iya, cuma kan jadi Menurut lo emang yang paling nggak bener ini? bukan nggak bener. Jadi presiden itu baik, cuma kan masalahnya eksekusinya yang Ngawur, yang tadi lo bilang. Biasanya kan kayak contoh gini, pasti saya yakin lah nggak ada presiden yang niatnya Iya, buruk iya. buat Indonesia. Setuju ya? Setuju lah Ya kita. siapapun pasti ingin Siapapun. Indonesia maju. Cuma kan problemnya ngurus negara kan bukan performance satu orang, Iya. itu kan super team. Nah problemnya adalah keinginan presiden ini terlalu banyak. Kemampuan untuk menghandle-nya susah. Kenapa nggak MBG dulu diberesin? Oke. Baru Di-stop setelah itu maksudnya. Kobdes Merah Putih. Diberesin itu apa maksudnya? Nggak diberesin berhenti. dulu. Ibarat kata kan Diberhentikan. dia punya 3. Sekarang kan ada 3 program nih. Iya. 3 program. Makan bergizi gratis, Yes. Kobdes Merah Putih dan Antara. Dan Antara. Ya, dan ini kan dijalankan 3-3. Iya. Kenapa nggak satu dulu diberesin kemudian satu lagi? Jangan sedih, nambah lagi. Nambah lagi. Iya, universitas mau bangun 10 lagi. Nah, ibarat kata bisnis kalau kita ngomong dari kacamata pengusaha ya, Iya. gua buka toko 1 belum beres masih rugi nih. Iya. Buka toko 2 masih rugi lagi, buka toko ketiga itu kan. Itu kan yang kerja akrobat itu kan manajernya. Kalau direkturnya ya udah buka, gimana caranya lu buka gitu kan. Kalau lo jadi menterinya sekarang ini emang lo berani bilang, Pak Presiden, mohon maaf, duit kami begini-begini. Ya mungkin ini Nggak adalah mungkin, kan? salah satu wujud kenapa banyak yang mundur. Oh itu ya, tekanan batin itu. Tekanan ya. badan itu betul. Hari ini gubernur BI mundur. Ya Iya. mungkin itu salah satunya udah stres dah. Tapi kadang nggak sinkron antara satu Bapak Presiden selalu bercerita Indonesia baik-baik saja gitu kan. Sementara program-program yang dibikin adalah mendatangkan investasi baru gitu, cari uang sendiri. Yang benar mana menurut Koro ini? Ya jangan dianggap presiden tuh ngomong kapasitasnya presiden lah, anggap aja humoris lah. Tadi lah udah lah. Ya. Karena kalau kita ngomong begitu juga susah juga ya. Kita ngomong presiden kagak becus nanti kita kena undang-undang ITE kan dilaporin digerebek lagi nanti gua sama ya, ya, kita ngomong presiden. Jadi sekarang ini kan paling susah pekerjaan paling susah adalah nyebokin omongannya presiden, itu paling susah itu. Jadi kalau ada yang basar-basar pemerintah yang nyebokin omongan presiden, saya ngomong Anda adalah orang-orang yang jenius. Karena nalar Anda itu harus bener-bener bagaimana Kreatif bisa ya. kreatif gitu loh. Paling banyak kerjaannya term sekarang ini, rezim Iya, sekarang ini. Kalau Indonesia baik-baik saja, Koro bilang gimana? Kalau jujur ya, jadi gini, kita ngomong positifnya Indonesia itu bukan nggak baik-baik saja. Kita ini sedang pada masa perubahan, jadi shifting. Jadi shifting itu selalu zaman-zaman perubahan selalu tandai dengan katastrofik ya kan, dengan bencana di mana-mana. Nah, tinggal posisinya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat ini tidak mengandalkan ke pemerintah karena pemerintah sekarang itu sibuk urusannya dia sendiri. Kita sebagai masyarakat gimana cari selamat sendiri-sendirilah, udah. Kalau memang kamu nggak bisa cari duit di sini mau ke luar negeri ya silakan. Monggo, silakan. Tapi kalau kamu bisa survive di sini ya silakan, udah. Karena kalau kita mengharapkan pemerintah kagak bisa. Kita bukan China. Kemarin gua ke China ya. Masyarakat China itu nggak pernah mikirin kayak begini. Kenapa? Kalau di China itu umur di atas 60 itu semua udah dibiayai negara. Makanya kalau orang tua justru yang
di China itu orang-orang di atas umur 60 tuh udah santai, udah nggak mikirin negara apa segala, mau komunis mau apa, dia Terserah, dibiayai, ya, terserah. Isinya kan malam-malam kan dansa-dansa, tai chi apa segala gitu kan. Ya, itu kata Pak Prabowo, petani aja bisa ini Ke disco ya. ke disco itu malam-malam ya. Itu petani apa kira-kira itu? Jadi kan kalau kita berbicara seperti rumah tangga ya kan, kalau negara-negara kayak China itu kan seperti kayak kepala rumah tangga yang ngurusin anak-anaknya. Kalau kita ini kan tipikal rumah tangga ayam kampung. Soalnya udah cari makan sendiri aja lo. Oh, Udah pokoknya gitu gue ya. lepas dah lo cari makan sendiri lah. Udah, terserah lo lah gitu kan. Kayak autopilot gitu. Ya autopilot mau tidak mau. Karena kalau kita masih mengandalkan negara, kita berharap ya mengandalkan negara dengan kondisi yang seperti indeks ekonomi, kita akan kecewa. Iya. Nanti kalau kita kecewa, yang rugi siapa? Kita. Kita sendiri, Kita nggak sendiri. bisa cari duit lagi Iya, stres ya kan, akhirnya pelarian. Pelariannya ya kan nanti kan judi online, ya kan, kemudian narkoba, kemudian apa. Orang kalau udah putus asa kriminal, ya kan? Karena terlalu mengharapkan sama negara. Itu bentuk dari desperation dari warga bukan itu? Ikhlas. Keikhlasan. bentuk Keikhlasan keikhlasan. warga negara Indonesia itu adalah seperti itulah. Bukan keputusasaan ya. Iya. Jadi salah satu keikhlasan warga Indonesia adalah ketika melihat presiden pidato hitung-hitungan ngawur tapi kita masih bisa ketawa itu itulah. Itu gila loh, itu di depan semuanya floor nggak ada yang berani koreksi, Pak Presiden maaf salah, harusnya kan begitu kan ya. Ketawa semua kan kita Iya, ya udah itu. gila. Tapi Bapak Presiden ini sering salah dalam berhitung loh. Bener-bener ya. Itu punchline. Punchline biar orang yang ngantuk. Iya, biar ngantuk ini. Dari angka yang nominalnya kecil loh, 16 ditambah berapa salah. Iya. Ini yang ribuan triliun. Nah makanya kan kemarin saya beli buku Tafsir Mimpi karena kemungkinan pas waktu kecil dulu itu mungkin ya Iya. zamannya Pak Prabowo kan kecil kan masih ada SD-SB itu kan dulu mungkin hobi dulu Iya, itu kan iya. jadi akhirnya kan punchline itu keluar itu kan jokes bapak-bapak itu kan. Ya semoga Indonesia lebih baik lah. Kok Bisa nggak? gue pengen nanya nih, Pemda DKI kan mau ngeluarin obligasi tuh. Iya. Nah, itu pandangan lu gimana sih kok? Itu mainan apa lagi tuh? Barang apa lagi? Ya sama aja cari duit sih sebenarnya kan cari duit untuk Anggaran dia kan gede banget tuh DKI. ya anggarannya gede tapi kan dia kebutuhannya mungkin lebih gede kan bisa jadi ya. Nah kalau masalah kayak problemnya kan kalau Pemda DKI itu kan PDIP ya. Di satu sisi itu kan kayak different state ya. Di saat mayoritas itu kubu 02 kan kalau DKI itu kan 03 sendiri tuh kan. Oh, Jadi apa yang terjadi di DKI gue nggak ngerti. Tapi intinya kan mereka kan ketika menerbitkan obligasi artinya kan mencari modal untuk membangun. Ya Membangun Jakarta. kita positive thinking aja harusnya jauh lebih bagus apa segala. Bukannya Jakarta itu udah independen secara keuangan ya? Atau karena untuk dana transfer daerah jadi dikurangin tuh gimana? Nah jadi gini, itu juga yang terjadi concern. Jangankan di Jakarta, yang Maluku Utara yang kita ngomong Gubernur Shirley aja sambat loh dia kekurangan duit. Kekurangan Artinya duit itu. Untuk bayar gaji loh. Untuk bayar Bukan gaji loh, ini bukan buat korupsi kan, buat Iya. gaji. Bayangkan yang seperti kayak Bu Shirley yang gubernur terkaya aja sambat gak punya duit, apalagi gubernur yang kere-kere. Terkaya tapi kan pribadi kok. Ya pribadi, Ya, tapi kan anggaran Loh, ininya dia. kita lihat Bu Shirley itu kan kapasitasnya kan selalu dia kaya kan jadi pengusaha. Artinya money manajemennya bener dong. Kalau money manajemennya nggak bener, gimana jadi kaya? Sekarang orang yang bisa menerapkan money manajemen yang bener aja sambat. Apalagi yang bukan pengusaha, apa nggak lebih pusing lagi gitu kan? Iya, bener juga itu ya. Cari duit halal aja susah itu. Dia haram dong jadi. Harap benar KPK kan bingung, serba salah. Bingung gitu. Kalau menurut pandangan lo nih kok, ini pertanyaan gue terakhir nih. Akan seperti ini terus nggak? Ini pejabat-pejabat ini akan ada yang ketangkep terus karena Pasti. Jadi mungkin bisa jadi ya ketangkep itu akan terus. Karena kan sebenarnya kan sekarang ini yang ketangkep bukan karena kan ganti warisan Solo, warisan mana, Oke. ini kan perpindahan kekuasaan gitu loh. Giliran Lah ya, lu udah keenakan lu, aduh gantian gua kan. Nah, ketangkep itu kan perpindahan aja. Kasian banget kita ya. Iya, Cuma kita ngeliatin begituan aja ya. ya kita cuma penonton aja. Problemnya itu di situ. Jadi penegakan hukum nih lebih ke ini ya ganti bandar aja. Atau Satu ganti bandar, kedua punya kuncian.
Ya, Oh, tergantung kunciannya kuat apa enggak Iya. gitu. Ya sekarang kalau nggak punya kuncian kuat mana ada Kapolri abadi gitu kan, Jaksa Agung abadi itu kan. bener juga. Kalah presiden aja 5 tahun kan? Oh iya, bener. Iya, presidennya bener. 5 tahun, Kapolri bisa berapa tahun, Jaksa Agung bisa berapa tahun. Itu kan jurus kuncian abadi itu kan penting itu. Iya benar juga. Kok, thank you ya. Thank you, Kok. Sama-sama. Ciao. Ciao.